Halo Sobat Setir. Wah, kita sudah dalam perjalanan nih. Sekarang kita sedang di tol Cikampek, baru mau nyampe Bandung. Nah, selama perjalanan ini gue bakal kasih tahu ke kalian tips-tips untuk kalian mudik ketika berkendaranya. Jadi yang kemarin itu kan kita sudah sempat bikinin ketika akan berangkat. Nah, sekarang menjadi pengendara, tips-tips apa aja yang akan dibagiin sama setir kanan. Nah, saksikan terus videonya sampai selesai ya. Tips yang pertama, ini secara general dulu ya. Yang pertama adalah kalian harus berangkat on time atau setidaknya lebih pagi, lebih awal. Yang pertama itu pentingnya ya biar kalian nggak terburu-buru nih nanti saat perjalanan. Ataupun kalian juga nggak terjebak macet. Karena biasanya semakin siang itu semakin macet. Selanjutnya, tips yang kedua. Pastikan bahan bakar yang kalian gunakan itu sudah terisi dengan penuh. Karena biasanya kalau lagi mudik gini banyak banget nih yang pada ngantri buat ngisi bahan bakar. Nah, kalau kalian BBM-nya masih penuh kan kalian setidaknya masih bisa di next rest area ataupun next SPBU. Gitu Sobat Setir. Gak kalah penting, yang ketiga, kalian harus berkendara secara rileks. Jadi jangan pakai emosi, jangan pakai baper-baper deh. Kayak kalau misalkan disusul, dipotong dikit ya udahlah gitu loh, kasih aja. Toh itu juga nggak merugikan kalian banget kan. Nah, selanjutnya juga hal ini penting biar kalian tuh nggak gampang capek. Soalnya kalau nyetir pakai emosi tuh pasti gampang capek deh Sobat Setir. Selanjutnya yang keempat, kalian jangan mudah terdistract oleh gangguan ataupun ada hal-hal apa nih di sekeliling kita. Yang pertama, itu bisa bikin kita bahaya kan, jadi kita nggak fokus sama berkendara. Yang kedua, itu bikin kita lama sampai tujuan karena kita jadi iya apa tuh lucu gitu, berhenti dulu atau enggak kenapa ya, jadi nontonin dulu ya kapan sampainya gitu. Selanjutnya, nggak kalah penting, ini adalah peletakan barang-barang kalian kayak misalkan hand sanitizer, terus juga uang elektronik kalian, nanti bayar tol, terus juga termasuk alat komunikasi. Usahakan ini diletakkan itu yang terlihat dan juga gampang diraih. Biar kalian nggak perlu susah-susah, wah mana nih. Itu kan jadi keganggu ya kalian berkendaranya. Ini jadi semuanya udah siap, kayak minum juga. Kalian udah harus siapin di dekat kalian, biar nggak ribet selama perjalanan. Dan nggak kalah penting, kalian bawa bestie kalian, bawa temen kalian selama perjalanan, biar nggak bosen, biar ada temen ngobrolnya, nggak ngantuk. Terus juga nggak kerasa tiba-tiba udah sampai mana gitu Sobat Setir. Nah, selanjutnya gue bakal kasih tahu tips buat kalian yang bawa mobil listrik atau full elektrik kayak Kona EV ini selama perjalanan mudik. Nah, apa aja? Yuk kita lihat. Nah, ini kita lagi bawa Kona elektrik, artinya dia full pakai listrik. Nah, mobil ini tips dari gua adalah pastikan baterai kalian penuh ya. Jadi jangan sampai kalian nanti kehabisan baterai karena ya kita tahu memang salah satunya adalah concernnya itu tempat pengecasan baterai. Jadi kalian juga harus manage di mana kalian bisa berhenti untuk ngecas. Jadi kalian udah tahu nih, sampai sini kita stop dulu, ngecas dulu. Sampai sini stop dulu, ngecas dulu. Jadi nggak ada kemungkinan buat mobil ini mogok di jalan karena kehabisan baterai. Tapi tenang, karena Hyundai udah siapin banyak charger secara gratis buat kalian pengguna mobil elektriknya mereka. Jadi bisa ngecas nanti di SPBU, juga nanti ada di rest area nih, kita mampir. Dan juga kalau seandainya amit-amit mobil kalian benar-benar habis nih sampai nol, itu masih ada yang mobil yang bisa nyusul kalian untuk ngecasin baterai mobil ini sampai 30%, biar kalian setidaknya masih bisa jalan hingga ke tempat pengecasan selanjutnya gitu Sobat Setir. Nah, selanjutnya juga yang kedua adalah kalian bisa manfaatin nih berbagai macam fitur-fitur yang ada di mobil ini. Ini Kona elektrik ini dia punya berbagai pilihan mode berkendara, bisa eco, bisa convert, dan juga ada yang sport. Nah,
Selain itu juga ada yang Eco Plus. Jadi cara mengaktifkannya ini di drive mode, kalian tahan yang lama, nanti dia keluar di sini Eco Plus. Nah, di situ jadi kalian berkendara lebih irit lagi menggunakan baterainya, dayanya, dan AC-nya mati gitu Sobat Setir. Jadi tenang buat kalian yang emang udah kepepet banget nih, kita masih ada jalan pintas, masih ada Eco Plus di mode berkendaranya. Nah, selain itu ketika kalian berkendara secara umum ini, ya gunakan aja nih pakai yang Eco Sobat Setir. Jadi kalian kan nggak boros-boros banget gitu loh bahan bakarnya. Nah, ini juga ada regenerative brake yang kalian bisa set di pedal shift yang ada di belakang setir ini, kayak pedal shift gitu ala-ala. Ini juga kalau kalian tahan lama nih yang sebelah kiri, ini buat nambahin regenerative brake-nya. Kalau ditahan lama, dia bisa jadi pengereman secara spontan gitu loh, kayak kita engine brake gitu. Nah, itu fungsinya buat ngecas si baterainya, jadi baterai kalian tidak terbuang sia-sia. Nah, selain itu, mobil ini udah dilengkapi dengan radar aktif Hyundai Smart Sense. Jadi selama mudik ini kalian bisa manfaatkan fitur-fiturnya, bisa ada cruise control. Jadi pas lagi berkendara gini, misalkan di tol kan udah nggak boleh lebih dari 100 km per jam, ya kalian set aja cruise controlnya di 100. Nah, kalian nggak bakal kena tilang deh. Nggak capek juga kakinya, nggak perlu ngegas. Selanjutnya juga dia punya lane keeping assist, jadi setir ini dia bisa menyesuaikan sendiri. Nah, dia bakal baca marka jalan kayak gini, kita tinggal lepas, udah dia nyetir sendiri. Enak kan, nggak capek. Dia juga udah ada blind spot monitor di kiri dan kanan spionnya, jadi kita lebih safety lagi, termasuk rear cross traffic alert dan juga yang forward collision. Jadi dia ngingetin kita kalau misalkan udah bakal terjadi tabrakan, termasuk juga yang peringatan kalau misalkan lagi macet-macetan, kita di depannya udah jalan tapi kita meleng, dia bakal ngasih tahu ke kita, woi di depan udah jalan gitu. Lengkap banget jadinya mobil ini. Selain itu juga mobil ini telah dilengkapi dengan head unit yang sudah ada Apple CarPlay dan Android Auto-nya. Jadi ketika kalian pengen dengerin lagu biar nggak bosen, bisa pakai di sini, bisa di Apple Music kalian, bisa di Spotify dan segala macam. Termasuk juga untuk navigasi, bisa setel langsung, ada Waze ataupun juga Google Maps. Jadi udah gampang kita ngaksesnya, lebih safety juga ketika kita berkendara jarak jauh. Nah, nggak kalah, nggak sampai itu aja, masih ada lagi nih. Dia ada cooler dan heater seat. Jadi kalau kalian lagi kepanasan, tinggal nyalain cooler seat. Kalau lagi kedinginan, tinggal pasang aja heater seatnya. Lengkap banget, mantap nih Hyundai Kona EV. Jadi, nah tapinya bakal sampai nggak ya? Saksikan aja terus nih videonya sampai selesai ya. Kita bakal ngecas segala macam. Nah, selanjutnya kita tanya Kema di tim merah di Toyota Corolla Cross yang hybrid. Ada apa aja tips-tips yang bisa dibagikan sama Kema? Yuk kita langsung lihat. Oke, thank you Chris infonya untuk tips bagaimana mengendarai mobil listrik terutama untuk mudik ini ya. Dan sekarang gua akan ngasih tahu kalian gimana sih caranya untuk tips berkendara menggunakan mobil hybrid. Yang gue gunakan saat ini adalah Toyota Corolla Cross hybrid ya. Dan hybrid itu adalah semua tentang keiritan dan juga tentang rasa aman. Kenapa? Karena kita tetap ada mesin bensinnya, tetapi kita juga punya penunjang yang bisa membuat irit, yaitu adalah motor listriknya. Nah, kira-kira gimana sih cara berkendaranya supaya mobil yang udah irit ini makin irit lagi? Nah, ikutin terus ya. Oke, tips pertama untuk membuat mobil hybrid yang sudah irit ini makin irit lagi adalah menggunakan semua fitur eco yang ada di mobil ini. Jadi ada beberapa indikator yang bisa menandakan bahwa kamu ini sedang berkendara dengan cara yang irit gitu ya. Yang pertama adalah di sini di instrumen itu ada gauge yang menandakan charge, eco atau power. Nah, usahakan ketika kamu membawa mobil ini itu dia tetap berada di batasan eco. Ini menandakan bahwa cara berkendara kamu adalah cara berkendara yang irit, yang tentunya semakin menambah kehematan dari mobil ini. Terus yang kedua adalah untuk pilihan drive mode-nya. Di sini ada beberapa pilihan drive mode dan salah satunya adalah pilihan eco. Dengan memilih drive mode eco, maka kamu akan menggunakan cara berkendara mobil ini akan membuat dirinya menjadi irit seperti itu. Jadi drive mode eco ini membantu kalian untuk menjadi lebih hemat dan membatasi, memang powernya tidak keluar penuh, tapi tentunya mobil ini menjadi jauh lebih hemat dan sangat berfungsi terutama untuk kondisi mudik seperti ini.
yang macet dan juga kita butuh bahan bakar kita untuk tetap ada gitu, yang nggak cepat habis. Dan yang terakhir adalah mode eco dari AC-nya. Kalau kita menggunakan mode eco dari AC, maka mobil ini akan semakin menghemat lagi penggunaan AC-nya, dibuat sedemikian rupa sehingga membuat mobil ini menjadi semakin hemat lagi. Oke, tips yang kedua adalah gunakan transmisi B. Jadi, kalau di mobil hybrid ini, di Toyota Corolla Cross Hybrid, ada beberapa transmisi. Seperti biasa ada P, ada R, ada N, ada D, dan satu lagi ada B. Apa gunanya si transmisi B ini? Seperti yang kita tahu, kalau di mobil hybrid ini, atau di mobil listrik, biasanya sistemnya adalah pengisian daya baterai itu dilakukan ketika kita melakukan pengereman dan juga melakukan deselerasi. Nah, dengan menggunakan transmisi B ini, kapasitas dan juga kemampuan untuk regeneratif brakingnya itu semakin top lagi, semakin besar lagi energi yang disimpan di dalam baterai. Jadi sebisa mungkin gunakan yang namanya transmisi B ini supaya pengisian baterai mobil Corolla Cross ini, mobil hybrid ini semakin maksimal. Oke, lanjut ke tips yang ketiga, gimana supaya mobil hybrid ini semakin hemat lagi, yaitu adalah manfaatkan yang namanya EV mode. Jadi di Toyota Corolla Cross Hybrid ini ada yang namanya EV mode, atau mode di mana baterai listrik ini sepenuhnya digunakan untuk menggerakkan mobil. Jadi sama sekali tidak menggunakan bensin. Memang ini ada batasannya, ada beberapa limitasinya, seperti kecepatannya tidak bisa terlalu cepat dan juga mungkin jaraknya tidak terlalu jauh ya, mungkin hanya 1 atau sampai 3 km. Tapi ini cukup lumayan untuk bisa membantu membuat mobil ini semakin irit lagi. Jadi misalkan kamu lihat di sini, baterainya itu sudah terlihat penuh dan sudah memungkinkan untuk memakai mode EV mode. Di sini akan ada tulisannya ready gitu ya. Ketika sudah bisa, langsung ganti dengan EV mode. Terutama kalau lagi macet seperti ini, kayak sekarang ini agak-agak padat gitu ya. Bisa pakai untuk EV mode supaya nanti beralih full ke motor listrik, sehingga bensinnya bisa hemat dan juga bisa kamu gunakan untuk perjalanan yang lebih jauh lagi. Oke, tips terakhir, bagaimana untuk berkendara menggunakan kendaraan hybrid ini. Sebenarnya ini nggak related ke keiritan bahan bakar sih ya, tapi lebih ke kenyamanan dan juga kondisi tubuh kita kayak gitu ya. Jadi di mobil ini itu ada fitur cruise control, walaupun belum adaptif, tapi ya kita bisa menggunakan fitur cruise control ini untuk membuat diri kita semakin nyaman sehingga tidak terlalu lelah ketika berkendara. Jadi saran dari gua, ketika sedang berkendara dan juga mungkin cukup lowong, gunakanlah cruise control ya. Jadi selain itu juga kita mengetahui kalau sekarang sudah ada batasan di tol itu tidak boleh melebihi 100 km per jam ya. Jadi kita bisa menggunakan cruise control sebagai pembatas supaya kita nggak kena tilang, supaya kecepatan kita tetap di bawah 100 km per jam, jadi kitanya nggak capek dan juga kitanya semakin aman. Oke sobat setir, itu dia beberapa tips berkendara menggunakan kendaraan hybrid, terutama di kondisi mudik kayak gini ya, yang padat, yang macet, dan dimana kita butuh yang namanya keiritan. Semoga tips-tips tadi mungkin bisa kalian gunakan sehingga perjalanan kalian akan menjadi lebih aman, lebih nyaman, dan juga semuanya lancar. Itu dia untuk video kali ini. Semoga kalian yang sedang mudik diberikan kelancaran dan juga keamanan. Gue Kema Arya Putra, and see you on the next video. Pengen mudik 2022 lancar. Mantap banget.